Namaste, sahabat yoga. Kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi, yang mana kali ini spesial abnormal. Yoga Edi akan menceritakan kepada sahabat yoga terkait tentang pengalaman, cerita, misteri, dan spiritual. Nah, kali ini ada surat dan juga sebuah cerita pengalaman pribadi yang dikirimkan ke Yoga Edi untuk ditayangkan, diceritakan sebagai pelajaran ataupun waspadaan kita semua. Nah, sebut saja namanya Arya. Arya adalah merupakan sosok orang yang memperdalami spiritual. Jadi dia juga sering mengalami kejadian-kejadian ataupun pengalaman-pengalaman aneh yang tidak biasa dialami oleh semua orang. Nah, di sini suatu ketika Arya didatangi oleh sosok seorang wanita dan dia menjerit dan juga minta tolong. Tolong kak, tolong kak, tolong kak, seperti itu. Ternyata Arya itu mimpi, tetapi mimpi ini yang Arya sampaikan bahwa mimpi ini lain daripada yang lain. Ada sesuatu yang terkandung di dalam makna seorang wanita yang minta tolong itu, yang mana wanita yang meminta tolong tersebut adalah merupakan adik sepupunya yang disebut dengan Ari. Kemudian Arya pun bingung, apa kira-kira makna dari semua ini. Seolah-olah nyata bagi dia bahwa adiknya ini meminta tolong dan memanggil dia untuk dibantu. Nah, kemudian karena sudah hari sekitar jam 1 malam, jadi Arya pun berpikir bahwa besoklah akan telepon keluarganya yang ada di Bali. Keesokan harinya sekitar pukul 7, Arya pun telepon keluarga di Bali. Diangkat oleh kedua orang tuanya, dan orang tuanya Arya menyampaikan bahwa ada sesuatu atau ada kejadian yang mana si Ari ini mengalami kecelakaan. Jadi Ari pagi hari nganter adiknya sekolah setelah pamit dari orang tua dan bapak ibunya, yang mana ibunya kebetulan jualan di jalan ya, pagi hari biasanya jualan di jalan, yaitu seperti jajan-jajan, kemudian ada juga canang seperti itu. Nah, di situ dengan mata sendiri kedua orang tuanya melihat kepergian anaknya ke sekolah kurang lebih 400 meter dari tempat atau dari depan rumahnya. Itu terjadi suara benturan yang keras seperti tabrakan. Sontak saja semua kaget melihat ke arah suara tersebut, dan si kedua orang tuanya Arik ini pun sudah berdoa, mudah-mudahan bukan anak saya, mudah-mudahan bukan anak saya itu. Akhirnya ada sebuah mobil lewat membawa korban. Ternyata setelah dilihat itu anaknya yang nomor 2 atau adiknya si Ari ini kelihatan di mobil itu sambil melambai-lambaikan tangan dan menangis. Nah, kemudian bapaknya pun lari mengejar mobil tersebut sampai di rumah sakit. Ternyata si Ari ini sudah meninggal. Sontak saja semua kaget, dan Arya pun diteleponin atau dikasih tahu lewat telepon itu kaget. Nah, yang terjadi setelah kejadian semua ini, jenazahnya sudah dibawa pulang ke rumah. Jadi karena tidak ada dewasa yang baik, jenazah itu kurang lebih diistirahatkan di rumah selama 7 hari. Kemudian jenazahnya juga tidak formalin, tetapi hanya diawetkan dengan es gitu. Kalau di Singaraja itu biasanya dengan es. Jadi sehingga jenazah itu berupa seperti orang tidur, relax gitu ya, tidak menakutkan. Nah, setiap sore, anehnya setiap sore mulai jam 5:30 di sekitar rumah dan juga sekitaran rumah duka ini selalu ada orang menangis, entah dari mana asalnya. Sampai semua mencari, semua itu tidak tahu siapa yang menangis, tapi tiba-tiba di dapur, di kamar mandi, terus keliling begitu. Nah, kemudian hari kedua pun begitu. Bahkan yang menjadi sesuatu atau yang menakutkan adalah karena si Ari ini merupakan langganan canang dari semua
kampung. Jadi dia biasanya datang ke kampung, ke rumah-rumah untuk memberikan canang itu. Nah, yang menjadi aneh saya bilang tadi adalah semua langganan canang di hari ini ketakutan gara-gara setiap jam 7, ya mulai jam 7 malam, suara tangis itu terus keliling di kampung tersebut sampai ke rumah-rumah yang langganan canang kepada si Arif ini. Sontak saja semua kaget, takut, dan mulai jam 6 orang sudah tidak berani keluar rumah, sehingga satu kampung itu sepi, dan orang-orang yang melakukan kunjungan atau melayat tidak berani pulang, bahkan diantar-antar oleh para tetua-tetua yang jaga di jenazah ini atau di rumah duka. Jadi para tetua yang jaga di rumah duka giliran mengantarkan yang mau pulang seperti itu. Kemudian di hari ketiga inilah dicarikan media atau sejenis dasaran untuk kita bisa berbincang-bincang kiranya apa penyebab dan juga hal yang harus dilakukan supaya si Arif ini berjalan atau pulang dengan tenang seperti itu. Kemudian setelah prosesi dasaran ini dipanggil, kemudian dimohonkan, dibuatkan sesajen, dan kita bersama semua mendengarkan apa yang terjadi. Dan persis seolah-olah suara Arif ini benar-benar ada di tubuh dasaran ini, mirip sekali suaranya. Kemudian bagaimana dia teriak jatuh, merasa sakit, dan dia takut meninggal. Bahkan dia teriak manggil guru dan teman-temannya, menyampaikan salam bahwa dia tidak bisa ikut ujian karena dia sakit dan meninggal. Jadi dia menangis karena tidak bisa menyelesaikan sekolahnya pada saat itu. Akhirnya dia pun menyampaikan bahwa roh saya masih berada di tempat kejadian. Jadi saya merupakan korban. Waktu saya berangkat itu si Ari ini ditangkap oleh namanya Kale Bute, sehingga pada saat di situ tiba-tiba ada mobil dan menabrak serta dia jatuh kelindes dan mati di tempat, sehingga rupanya masih berada di tempat itu. Dan yang menjadi suatu hal yang mengagetkan bahwa sebelum terjadinya ini, seminggu sebelumnya, ternyata si Ari ini sudah didatangi terus oleh sosok berpakaian putih, seolah-olah dijemput. Karena dia bilang bahwa saya ini melik karena saya tidak dibayuh, sehingga saya kembali cepat. Nah, itu yang menjadi penyesalan. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara ataupun sahabat yoga yang punya anaknya melik karena ciri-ciri ataupun dao kelahiran, segera diruat supaya tidak ada energi negatif yang nempel pada diri mereka dan lancar dalam proses menjalani hidup dan karma di dunia ini. Nah, kemudian melik ini bukan saja karena kematian, ya akibatnya kematian, tetapi bisa juga akan perjalanan hidupnya di dunia ini tidak baik. Ada yang sukses tapi tetap tidak bahagia, ada yang melarat, sulit mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan pekerjaan, nah lain sebagainya. Jadi ini percaya itu terjadi. Nah, kemudian disampaikan bahwa untuk menarik rohnya yang ada yang terperangkap di tempat kejadian itu, tolong lakukan prosesi, yaitu mencaru, kemudian ngulapin di tempat tersebut menggunakan belaga anyur tepat jam 12 siang, jangan kurang, jangan lebih. Nah, akhirnya keluarga sepakat untuk melakukan itu. Kemudian karena sesuatu dan lain hal, pemangkunya terlambat. Nah, kemudian pemangkunya menyampaikan bahwa enggak apa-apa, bisa-bisa aja. Tapi dilakukanlah prosesi tetap. Ternyata jam 1 lebih 30 menit baru selesai. Dan yang menjadi hal yang membuat kita kaget adalah suara tangis di mana-mana di sekitaran rumah jenazah, bahkan di rumah duka, ke kampung-kampung dan ke langganan-langganan canang itu terus terjadi. Kemudian lagi kita mengundang mediator
kemudian mediator menyampaikan bahwa sudah saya bilang harus tepat jam 12 siang. Nah, akhirnya yang untuk kedua kalinya barulah kita mencoba untuk membooking, istilahnya menekankan kembali kepada pemangku untuk jangan sampai telat. Nah, proses yang kedua ini setengah 12 kita sudah standby di tempat lokasi, dan leganjur, gong, leganjur ataupun sarana semuanya sudah disiapkan. Begitu tepat jam 12 leganjur dibunyikan, kemudian suara petasan dibunyikan, pemangku ngantep dan diulapin atau dilinggekan dan dibawa lari semuanya, seolah-olah dilarikan gitu dari ikatan kalau butuh itu. Nah, sampai di rumah di adegan ya, ditaruh di samping jenazah, dan mulai saat itu ya, udah hari kelima nih, mulai saat itu tidak ada lagi suara tangis-tangis ataupun yang teriak di sekitar itu, mulai kondusif. Kemudian kita melakukan prosesi, dan di hari H jadi semua teman-temannya, baik dari Muslim, dari Hindu, Buddha, dan semua golongan datang. Bahkan pramuka, kelompok pramukanya juga datang semua. Jadi jenazah sampai di kuburan itu warga tidak dapat giliran untuk mengangkatnya, karena teman-temannya yang begitu banyak. Karena dari rumah jenazah itu sampai dengan kuburan itu kurang lebih sekitar 3 kilo jauhnya. Jadi kita jalan kaki semua bergiliran, karena dikenal bahwa si Arif ini adalah merupakan siswa yang baik, kemudian pintar, dan juga banyak teman, sahabat, dan sahabatnya semua menangis, teman-temannya semua menangis. Tidak menyangka hal ini secepat ini si Arif pergi seperti itu. Nah, kemudian sekitar prosesi daripada hukum itu tetap jalan, dan juga yang nabrak sudah ditangkap, ditemukan. 1 bulan 7 hari ada yang mengagetkan. Rupanya si Ari ini waktu jualan canang, dan juga sempat dia beli baju kebaya atau kain kebaya di salah satu pedagang. Nah, rupanya dia kurang atau masih istilahnya ngutang lagi 50.000 waktu itu. Nah, si pedagang kebaya ini menceritakan kembali kepada ibunya Ari gitu, bahwa tiba-tiba dini hari sekitar pukul 3 rumahnya diketok tok gitu. Permisi bu gitu. Kemudian setelah dibukain pintu, siapa ya katanya ibu ini. Ari katanya. Dilihatlah Ari itu pakai kemben segini ya, kemudian rambutnya panjang sekali, terus membawa uangnya seperti ini. Dia bilang, permisi bu, Tiang masih punya hutang di ibu, dan tolong sampaikan ke ibu saya biar ibu Tiangi yang nanti bayar, biar ibu saya yang bayar nanti hutang saya, supaya perjalanan saya ke alam sana itu, ke alam sunyi, berjalan dengan lancar, tidak ada ikatan lagi ke dunia seperti itu. Akhirnya sontak saja kaget si ibu ini, langsung jatuh gitu. Begitu bilang terima kasih, pergi, hilang, dan ibunya jatuh. Kemudian suaminya bangun, terus kemudian menanyakan, tidak bisa ngomong, kaku ya seperti orang keram. Dia ambil air, kemudian kasih minum, dan di situ baru dia teriak takut dan meluk suaminya. Akhirnya besok paginya langsung cari ibunya si Ari dan menyampaikan kejadian tersebut. Kemudian ibunya Ari tentunya ya bayar gitu ya, tapi ibunya bilang bukan bermaksud saya meminta utang itu, dan jangan sampai saya dibilang saya itu berbuat-buat atau bohong gitu. Oke, saya akan ambil kembali dan saya akan aturkan kembali, bunyikan kembali, malah dilebihin gitu. Dan dia merasa bersyukur, senang karena sudah apa yang menjadi undang-undangnya itu, rasa khawatirnya itu sudah sampai kepada ibunya. Takut katanya Arif datang lagi seperti itu. Nah, kemudian suatu hari Arif pun datang lewat mimpinya ibunya bahwa dia sudah bagus jalannya, tempatnya, dan di sana mendapatkan tempat yang baik karena dia meninggal masih muda gitu ya.
masih bajang gitu. Jadi di sana dia katanya ngurus membantu dong ayah di pura, di taman, kemudian ngajak anak-anak yang meninggal sebelum waktunya. Di tempatnya sangat tenang, ramai, sejuk, damai, dan si Arif ini mengatakan bahwa tempatnya bagus. Nah, jadi teman-teman, sahabat, bagi teman-teman ataupun bapak ibu yang melihat kondisi ataupun melihat kelahiran anaknya Melik, segeralah lakukan proses ruatan atau bebayuh agar tidak ada energi-energi yang nempel, energi negatif yang nempel di praputrinya, dan proses perjalanan hidup menjalankan karma di dunia ini berjalan dengan baik. Jadi jangan abai terhadap hal-hal di luar nalar kita, karena sesuatu itu pasti akan terjadi kalau kita tidak percaya ataupun mengabaikan segala sesuatunya. Baik, terima kasih. Itu tadi cerita daripada sahabat kita. Mudah-mudahan cerita ini dapat menginspirasi, memberikan pembelajaran, pemahaman kepada kita semua agar kita tetap waspada dan jangan abai terhadap kehidupan kita. Salam sehat dan namaste.